Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baik sahabat Islam, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kisah Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu kisah para nabi terdahulu yang paling lengkap diceritakan oleh Al-Quran. Kisah Nabi Isa disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 49 sampai 55, Al-Maidah ayat 110 sampai 118, An-Nisa ayat 157 sampai 158, dan surat Maryam ayat 16 sampai 36. Ayat-ayat ini bercerita tentang kelahiran dan masa kecil Nabi Isa serta awal mula wahyu turun kepadanya hingga pengangkatannya ke langit. Nabi Isa alaihissalam merupakan nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Maka tidak heran kalau dalam agama Nasrani Nabi Isa begitu dimuliakan. Bahkan mereka mengeluh-ngeluhkan beliau Yesus sebagai anak Tuhan atau manifestasi Tuhan di dunia. Pemujaan umat Kristiani kepada Nabi Isa ini serupa dengan pemujaan bangsa Yahudi kepada Uzair. Kisah Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran dimulai dari kisah kelahiran Isa yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dengan indah dalam surat Maryam ayat 16 sampai 40. Dalam kelompok ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana situasi kelahiran Nabi Isa sebagai seorang nabi pilihan dan ketika ibunya Maryam dengan penuh ketabahan menghadapi Bani Israel yang menuduhnya sebagai pezina dengan kehadiran bayinya itu. Tuduhan-tuduhan keji Bani Israel kepada Maryam kemudian dijawab tuntas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Isa kecil. Allah pun lantas menghibur Maryam dengan memberikan mukjizat kepada Nabi Isa yang masih bayi untuk berbicara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kaumnya. Ia membuktikan bahwa ibunya adalah perempuan baik-baik dan dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Quran surat Maryam ayat 30. Masa kecil Nabi Isa alaihissalam dan awal mula wahyu turun kepadanya. Setelah periode kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran tidak menceritakan lagi kehidupan masa kecil Nabi Isa hingga dewasa. Menurut Sauki Abu Khalil dalam bukunya Atlas Al-Quran, Isa tinggal bersama ibunya di Nasirah, kemudian pindah ke Mesir sampai berumur 12 tahun. Mereka berdua pergi ke Ain Sam, Mesir bersama Yusuf An-Najjar. Umur 12 tahun Nabi Isa kembali ke tanah Palestina dan bertemu dengan Yahya atau Yohanes di sungai Jordan tatkala Isa berumur 30 tahun. Kenapa Maryam membawa putranya pindah ke Mesir? Ibnu Katsir mengutip cerita dari Wahab ibn Munabih dalam Qasas Al-Anbiya bahwa pada saat kelahiran Nabi Isa tampak bintang besar di langit yang menyebabkan Raja Persia pingsan menyaksikannya. Lalu Raja bertanya kepada para dukun kerajaan apa yang terjadi. Para dukun menjawab, inilah kelahiran yang sangat agung di muka bumi. Kemudian Raja mengirim utusan membawa hadiah emas dan barang berharga lainnya untuk bayi yang baru lahir tersebut. Ketika kabar Nabi Isa kecil bisa berbicara merebak, pada saat bersamaan maka sampailah utusan sang Raja Persia ke tempat ibunda Maryam guna menyerahkan berbagai macam hadiah untuk Nabi Isa. Menurut sebagian riwayat, sang raja mengutus pembawa hadiah disertai beberapa orang yang ditugaskan untuk membunuh Nabi Isa kecil ketika semua utusan telah kembali. Ia melakukan hal tersebut karena takut kekuasaannya akan runtuh sebab kedatangan Nabi Isa. Sang raja sudah merasa yakin akan keberhasilan rencananya.
Namun tanpa ia sadari, rencana tersebut telah diketahui oleh si utusan. Oleh karena itu, ketika menyerahkan hadiah, ia berkata kepada Maryam dengan nada peringatan, "Sesungguhnya utusan Raja Syam datang dengan tujuan utama membunuh anakmu." Kemudian Maryam pergi membawa Nabi Isa kecil ke Mesir dan ia tinggal di sana hingga Nabi Isa berumur 12 tahun. Berbagai keajaiban dan mukjizat muncul pada masa kecil Nabi Isa alaihissalam. Hal ini bisa dirasakan secara langsung oleh ibunya yakni Maryam dan orang-orang sekitar yang menyaksikan pertumbuhannya. Misalnya ada seorang pedagang yang berjualan di tempat persinggahan orang-orang. Suatu hari ia kehilangan harta di dalam rumahnya. Rumah tersebut hanya dihuni oleh orang-orang fakir, orang-orang lemah, dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Ia sama sekali tidak mengetahui siapa yang mengambil hartanya. Ketika si pedagang hampir putus asa, ia kemudian mendatangi Maryam untuk dicarikan solusi. Saat permasalahan itu, Nabi Isa kecil lantas menemui seorang yang buta dan berkata, "Bawalah kursi ini dan bangkitlah." Si buta menjawab, "Aku tidak sanggup." Nabi Isa berkata kembali, "Kamu sanggup melakukannya sebagaimana kamu telah mengambil harta dari kotak yang ada di rumah si pedagang." Orang-orang yang mendengar tercengang dan si buta akhirnya mengaku lalu mengembalikan barang yang dicurinya itu. Meskipun masa kecil Nabi Isa alaihissalam dikelilingi keajaiban, hal itu tidak serta-merta membuatnya disukai oleh masyarakat sekitar. Ia bahkan diceritakan sering dijauhi oleh teman-temannya akibat perintah dan tuduhan buruk dari orang tua mereka. Para orang tua itu berkata, "Demi Allah, jika kalian biarkan anak-anak kalian bermain dengan Isa, tentu dia akan merusaknya." Mereka selalu mengisolasi anak-anak mereka di tempat tertentu agar tidak berteman dengan Nabi Isa kecil. Menurut Wahab bin Munabbih, awal mula wahyu turun kepada Nabi Isa adalah ketika ia memasuki umur 13 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Isa untuk meninggalkan Mesir, kembali ke Nasirah. Namun wahyu ini bukan peresmian pengangkatan Nabi Isa sebagai Rasul. Lalu Yusuf, anak paman Maryam, membawa Isa dan Maryam naik keledai kembali ke tempat tinggal mereka semula sebelum pergi ke Mesir dan tinggal di sana hingga beberapa tahun ke depan. Ketika usia Nabi Isa alaihissalam mencapai 30 tahun, barulah awal mula wahyu kenabian turun kepadanya sebagai tanda peresmian bahwa ia adalah seorang nabi dan rasul yang terakhir bagi kalangan Bani Israel. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Injil kepada Nabi Isa dan mengajarinya kitab suci Taurat, serta memberikan beberapa mukjizat untuk membuktikan mendukung kenabiannya. Allah berfirman, "Dan Dia, Allah, mengajarkan kepadanya Isa kitab hikmah, Taurat dan Injil." Quran Surat Ali Imran ayat 48. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa di samping mengajari Isa Taurat dan Injil, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarinya Alkitab dan Al-Hikmah. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, yang dimaksud dengan Alkitab adalah kemampuan tulis baca, sedangkan Al-Hikmah adalah kemampuan memahami dan melaksanakan sesuatu yang benar, sesuai wajar dan tepat. Tafsir Al-Misbah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari penjelasan ini membuat kita lebih memahami tentang kisah kecilnya Nabi Isa alaihissalam sampai wahyu turun kepadanya. Mungkin sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.